Gua seneng banget kalau ngeliat cewek pakai baju seksi, rok di bawah lutut. Belakangan ini lagi heboh dengan pertanyaan, yang salah siapa, cowok atau cewek, ketika cewek pakai baju seksi jalan-jalan lalu digodain sama cowok. Cowok mengatakan bahwa ya salahnya dia pakai baju seksi, cewek mengatakan bahwa salahnya cowok pikirannya kotor. Well, smart people, what do you think? Salahnya siapa? Put in the comment, tulis di komen sekarang juga, karena saya akan menerangkan menurut saya salah siapa. Now, balik lagi, tadi saya mengatakan bahwa saya suka melihat cewek pakai baju seksi. Kalau gue punya cewek jalan pakai baju seksi, I'm okay selama jalannya sama gue. Karena kalau nggak jalan sama gue takut dia digangguin cowok sih. Karena kejadiannya memang seperti itu sekarang di mana-mana. So, I'm okay. Dan kalau gue ngeliat cewek seksi di jalanan, oh, I love it, I draw. Because I'm normal. Kalau saya ngeliat cowok seksi dan saya suka, saya nggak normal. Yang jadi masalah adalah ketika ceweknya digangguin, salah cowoknya atau salah ceweknya. Gini deh, yuk kita lihat. Kalau saya sebagai pria dan saya diperkosa sama perempuan, gue akan nikmatin. Tapi perempuan ketika diperkosa oleh pria, gue nggak yakin dia menikmati hal tersebut. That's gender. Tapi saya pria yang mana katanya menikmati ketika digituin sama wanita. Saya nggak jalan dengan pakaian kebuka segini, atau paha saya kelihatan. Saya nggak jalan seperti itu, karena mostly pria pakaiannya mostly tertutup. Wanita yang katanya takut diperkosa oleh pria, tapi jalannya pakaiannya terbuka. Saya nggak mengatakan bahwa itu salah, saya mengatakan bahwa itu lebih mudah untuk dibuka. Kalau dipakainya di tempat gym, workout, tempat renang, is okay. Now, balik lagi salah siapa? Karena wanita mengatakan bahwa ini salah pria, pikiran pria yang kotor. Now, ladies, let me tell you something. Gua suka melihat wanita seksi. Apakah muncul birahi dalam pikiran saya? Yes, muncul. Ya, ketika saya melihat wanita seksi, badannya bagus, pakaiannya minim, yes, muncul birahi dalam pikiran saya. Pertanyaannya adalah, apakah itu salah? Pikiran-pikiran saya kok. Kan Anda mengatakan tubuh-tubuh Anda, baju-baju Anda. Ini juga pikiran-pikiran saya. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena kalian, wanita, tidak memiliki hormon yang disebut dengan testosteron. Kalau kalian punya hormon disebut dengan testosteron, kalian melihat hal seperti itu, kalian juga akan muncul birahi. Semakin tinggi testosteron dalam diri seseorang, semakin tinggi birahinya pada wanita atau lawan jenisnya. Now, kalau saya melihat wanita seksi, jalan, cantik banget, muncul birahi dalam pikiran saya, apakah saya ingin ngapa-ngapain itu perempuan? Let's think. Ingin tidak? Do I really have to say this? Yes. I'm sorry to say this. Sama seperti kalau misalnya saya melihat jam tangan mewah di toko, atau pakaian bagus di toko, apakah saya ingin? Yes. Apakah saya akan mencuri? No. Karena saya punya moral. Apakah saya ingin ngapa-ngapain itu wanita? Yes, karena itu birahi, testosteron, nafsu. Apakah saya akan melakukan hal tersebut pada wanita tersebut? No, karena saya punya moral. Makanya saya akan menghargai dia. Tapi tetap gue liatin, because it's yummy. Pertanyaannya adalah, tidak semua orang punya moral. Tidak semua orang melihat emas di toko dan dia mengumpulkan duit untuk beli. Ada orang yang melihat emas di toko, dia berpikir bagaimana cara mencurinya karena dia tidak punya moral, kepepet dan sebagainya. Begitu juga dengan hal ini. Ketika ada wanita seksi jalan di jalanan, saya tidak akan ngapa-ngapain karena saya punya moral. Walaupun pikiran birahi dan sebagainya ada, I will not do anything. And of course, you smart people, you will not do anything. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya moral? Disitulah terjadinya pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak semua orang punya moral yang sama. Nah, balik lagi pertanyaan. Kalau gitu nggak salah pakaiannya dong kalau orang tidak punya moral akan melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Tidak juga. Tidak seperti itu. Gini aja. Anggap saja orang tidak punya moral dan dia adalah penodong profesional. Jadi nggak punya moral. Pokoknya kalau dia mau sesuatu, dia todong orang. Sekarang, penodong ini bertemu dengan dua orang di jalan. Yang satu memamerkan kekayaannya, pakai mobil mewah, pakai jam mahal, pakai kalung emas, pakai cincin emas, semuanya mewah. Yang satu jalan, pakaiannya sederhana, pakai baju biasa, sepatu biasa, bawa tas biasa. Kira-kira penodongnya akan memilih nodong yang mana? Yes, of course, penodongnya akan milih nodong orang yang terlihat lebih menarik untuk ditodong. Begitu juga dengan pria yang memerkosa wanita. Kira-kira dia akan lebih memilih yang mana kalau ada dua wanita yang lewat? Orang yang bajunya tertutup semua, berhijab dan sebagainya mungkin, atau wanita yang seksi banget sampai hampir pantatnya kelihatan. Ya, dia akan milih yang lebih nafsuin pastinya. It's normal, it's logic. So, pertanyaannya adalah salah siapa?
Saya nggak bisa belain prianya, nggak bisa belain wanita. Dua-duanya salah ketika hal itu terjadi. Karena pada saat hal itu terjadi, Anda mau menyatakan salah prianya pun sudah percuma. Kenapa? Karena Anda sudah diperkosa, karena sudah dilakukan hal tersebut. Walaupun prianya masuk penjara, dia dinyatakan salah dan sebagainya, tapi pria tersebut sudah melakukan dan Anda jadi korban. Now, do you want that happens? Saya setuju dengan adanya persamaan gender, wanita berhak menggunakan apa saja. I agree with that. But komunitas kita di dunia tidak sesehat yang Anda pikir. Kalau komunitas kita di dunia sudah sehat, semua moral orang sudah bagus, semua pendidikan orang sudah baik, then it's different story. Tapi ketika moral manusia saja masih belum semuanya sempurna, tingkat kejahatan masih tinggi, why you taking risk? Why the hell you taking risk? So, do I like when I see a girl with a sexy shirt? Yes. Do I want my girlfriend using sexy skirt? Yes, when they walk with me, because I think I can protect her. If not, no. And smart people. Dan bukankah barang-barang yang berharga adalah barang-barang yang tertutup rapat? Mutiara saat berharga tertutup di dalam kerang. Emas yang sangat berharga ada di dalam batuan gunung. Diamond yang sangat berharga ada di bawah gunung yang harus diasah sampai menjadi batu permata. Emas yang berharga ada di dalam brankas. Uang Anda ada di dalam bank yang tertutup. Bukankah barang-barang berharga biasanya tertutup? I don't know. What do you think?